Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Jam 6:10, Rina sudah berdiri di depan gerbang pabrik sepatu di kawasan pergudangan Waru, Sidoarjo. Seragamnya sudah bau lem dan keringat sejak hari sebelumnya. Tidak sempat dicuci, karena hanya punya 2 pasang. Sepasang dipakai, sepasang lagi gantian dicuci adiknya. Pabrik itu tidak pernah benar-benar tutup. 3 shift terus berputar. Rina masuk shift pagi, mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Tapi hampir setiap hari dia baru keluar jam 8 malam. Lembur sukarela, begitu kata HRD. Tapi siapa yang menolak, langsung dipanggil. 3 kali menolak, kontrak tak diperpanjang. Sistemnya jelas, tapi tak pernah tertulis. Di dalam pabrik, udara panas dan bau lem sepatu menyengat. Ventilasi buruk. Kipas angin hanya 1 untuk 18 orang di blok lem. Rina ke bagian-bagian pengeleman sole, berdiri seharian tanpa alas, empuk. Sepatu harus selesai 300 pasang per orang. Kalau kurang, besok dipanggil supervisor. Hari itu Rina sudah berdiri sejak jam 7 kurang 5. Supervisor datang jam 7:15. Langsung marah-marah karena meja kerja belum dibersihkan. Kalian ini kalau bisa tidur sambil berdiri, pasti juga dilakuin. Bersihkan meja itu, jangan malas. Teriaknya. Rina tidak membalas. Sudah biasa. Pukul 10 pagi, jam istirahat 15 menit. Teh manis encer dan 2 gorengan. Makan siang, jam 12:30. Nasi kering, sepotong tempe dan sambal tanpa rasa. Beberapa membawa bekal dari rumah, tapi Rina tidak sempat masak. Ibunya sakit, adiknya kerja shift malam. Jadi ia hanya makan yang disediakan pabrik, kalau bisa disebut makanan. Pukul 5 sore, bel berbunyi. Tapi supervisor datang dan berkata, "Target belum tercapai, kita lembur sampai selesai." Tidak ada diskusi. Yang mengeluh besok gajinya bisa dikurangi dengan alasan penyesuaian sistem insentif. Rina lanjut kerja tanpa semangat. Tangan kirinya sakit karena kapalan pecah. Sudah minta sarung tangan baru, tapi gudang bilang stok habis sejak bulan lalu. Tidak ada yang peduli, barang jadi lebih penting dari orang. Pukul 8 malam, baru mereka diizinkan pulang. Jalan gelap, tanpa penerangan. Beberapa naik motor, beberapa jalan kaki. Rina menunggu angkot yang lewatnya jarang. Uang terlalu mepet untuk ojek online. Sesampainya di rumah kontrakan kecil, Rina hanya sempat cuci muka dan makan sisa nasi dingin dari pagi. Tidak ada waktu ngobrol, tidak ada waktu mengeluh. Besok harus bangun jam 5 pagi. Pabrik tidak pernah memberi ruang untuk istirahat, apalagi untuk keluhan. Yang mereka butuhkan hanya tangan yang terus bekerja. Dan Rina, seperti buruh lain, hanya angka yang bisa diganti kapan saja. Hari itu, bel jam 5 sore berbunyi lebih cepat dari biasanya. Beberapa buruh sudah mulai beres-beres, berharap bisa pulang tepat waktu. Rina diam. Ia tahu pasti ada pengumuman. Supervisor masuk 5 menit kemudian. Bagian lem, packing, dan finishing tetap lembur sampai target tercapai, katanya. Nada suaranya datar. Seperti biasa, tidak ada tawaran, hanya perintah. Leni yang berdiri di sebelah Rina langsung berbisik. "Anakku panas di rumah, aku pengen pulang." Rina hanya menatapnya. Tidak ada jawaban. Jawaban apapun tak akan mengubah situasi. 2 minggu, lalu Leni pernah menolak lembur karena harus membawa anaknya ke puskesmas. Esoknya, ia dipindah ke bagian pengangkutan. Kerja lebih berat, jam lebih lama, tanpa tambahan gaji. Rina juga pernah mencoba mengelak lembur. Alasan waktu itu, ibunya pingsan. Supervisor menjawab singkat, "Cari gantinya kalau mau izin." Sejak itu, Rina tidak pernah menolak lagi. Leni mendekati supervisor.
"Pak, saya minta izin. Anak saya sakit." Supervisor hanya menjawab, "Nanti diatur di HRD. Sekarang kerja dulu." Itu artinya, pulang boleh, tapi risiko tanggung sendiri. Tidak ada kepastian, tidak ada perlindungan. Leni kembali ke tempat kerja. Wajahnya gelisah, tapi tangannya mulai bergerak merapikan sepatu di rak. "Kalau aku berhenti kerja, nggak ada uang buat beli obat," katanya pelan. Rina tidak membalas. Ia tahu persis. Di tempat seperti ini, pulang demi keluarga bisa berarti kehilangan pekerjaan. Tapi tetap bekerja juga membuat keluarga terlantar. Lembur bukan pilihan. Lembur adalah kewajiban, terselubung. Tak ada buruh yang benar-benar bebas memilih. Mereka hanya bisa menunda kehancuran satu sisi dengan mengorbankan sisi lain. Malam itu, Rina dan Leni tetap bekerja sampai jam 8. Anak Leni masih panas. Ibu Rina belum makan. Tapi sepatu-sepatu itu harus selesai dan mereka harus tetap ada di sana. Atau hilang dari daftar kerja besok pagi. Sari bekerja di bagian pemotongan bahan sejak 2 tahun lalu. Setiap hari ia berdiri di samping mesin potong hidrolik yang sudah tua. Suaranya keras, tuasnya keras ditarik, pelat pelindungnya longgar. Semua orang tahu mesin itu rusak, tapi tidak ada yang berani melapor. Supervisor selalu bilang, "Masih bisa dipakai, jangan manja." Pagi itu, Sari terlambat 10 menit. Supervisor langsung marah-marah. "Terlambat 1 kali lagi, saya coret," katanya. Sari hanya diam, langsung menuju posnya. Mesin sudah menyala, tanpa dicek ulang. Ia buru-buru bekerja mengejar target potong 100 pasang bahan per jam. Di jam pertama, saat sedang menarik lembaran kulit sintetis, tuas mesin tiba-tiba tersentak sendiri. Pisau turun saat tangannya belum sepenuhnya lepas. Suara mesin berhenti. Darah muncrat dari sela jarinya. Sari berteriak. Teman-temannya menghampiri. Beberapa panik. Tapi supervisor datang dan langsung berkata, "Jangan ribut, bawa ke pos kesehatan." Di ruang kecil yang disebut pos kesehatan, tak ada dokter. Hanya ada 1 petugas perempuan dengan kotak P3K seadanya. Tangannya yang luka dibalut perban. Tidak dibawa ke klinik. Tidak ditanya lebih lanjut. Sari sendiri yang harus ke rumah sakit dengan uang sendiri. Setelah jam kerja, Rina datang ke kontrakan Sari. Tangan Sari sudah dijahit 5 jahitan, jari, telunjuk kirinya tidak bisa digerakkan penuh. Ia bilang, "Mesin itu seharusnya sudah diganti. Aku sudah lapor 3 kali. Besoknya, Rina tanya ke pengawas soal insiden itu. Jawabannya singkat. Tidak ada kejadian besar kemarin, hanya luka, ringan. Hari itu juga, Rina lihat mesin yang sama sudah diganti dengan mesin cadangan. Tapi tidak ada pengumuman. Tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada laporan ke Disnaker. Seminggu kemudian, nama Sari hilang dari daftar masuk. Kabarnya, ia dianggap mengundurkan diri karena tidak bisa melanjutkan kerja secara optimal. Tidak ada kompensasi. Tidak ada pengakuan. Rina paham satu hal dari kejadian itu. Jika mesin rusak, bisa diganti. Jika buruh rusak, dibuang. Pagi itu, Rina baru saja masuk ke area produksi ketika namanya dipanggil lewat pengeras suara. "Rina, ke HRD sekarang." Ia tak sempat bertanya kenapa. Tak ada yang menjelaskan. Teman-temannya hanya saling pandang. Di pabrik itu, dipanggil HRD berarti masalah. Tidak pernah ada kabar baik datang dari ruangan itu. Rina masuk ke ruangan sempit di sisi belakang kantor. Administrasi. Di dalamnya ada 2 staf HRD, duduk sambil memegang map plastik. Salah satu langsung bicara, tanpa basa-basi. "Kamu dianggap terlalu sering izin. Dalam 2 bulan terakhir, kamu sudah 4 kali tidak masuk," katanya sambil membuka map. Rina menjawab cepat. 3 dari 4 itu saya ada surat dokter, Pak. Yang 1 saya minta izin karena ibu saya dirawat. Laki-laki itu mengangguk singkat. Kami tidak bahas alasannya. Kami hanya mencatat frekuensinya. Ini perusahaan, bukan tempat istirahat. Rina diam. Ia mengeluarkan kembali fotokopi surat keterangan dokter dari tasnya, menaruhnya di meja. Staf HRD satunya membuka laci dan mengeluarkan selembar kertas.
Ini surat peringatan pertama. Tanda tangan di sini. Rina membaca sekilas. Isinya menyatakan bahwa ia melanggar kedisiplinan karena tidak hadir secara konsisten dan tanpa keterangan resmi. Saya ada keterangan resmi. Ini surat dokter, Pak. Ulang Rina, kali ini dengan nada lebih tegas. Staf HRD hanya menoleh sekilas. Kami anggap tidak cukup. Surat dokter bisa kamu cari di mana saja. Yang kami butuh adalah kehadiranmu di pabrik. Rina ingin protes, tapi ia tahu percuma. Di sini, logika hanya milik perusahaan. Mereka membuat aturan, mereka pula yang menafsirkan. Ia tanda tangan. Bukan karena mengakui kesalahan, tapi karena tidak mau kehilangan pekerjaan. Di luar sana, ratusan orang siap menggantikannya tanpa bertanya apapun. Keluar dari ruangan itu, wajahnya datar. Teman-temannya menatap penasaran, tapi tidak bertanya. Mereka tahu, semua akan mendapat giliran. Hari ini Rina, besok bisa siapa saja. Di papan pengumuman dekat ruang istirahat, ada tulisan besar. Disiplin itu keharusan. Kami butuh yang siap bekerja, bukan yang siap berpura-pura sakit. Rina tidak lupa kalimat itu. Ia mencatatnya di kepalanya, seperti mencatat ancaman. Rina sudah bekerja di pabrik itu selama 10 tahun. Mulai dari bagian pelabelan, pindah ke pengepakan, lalu bertahan di bagian lem sepatu selama 5 tahun terakhir. Tapi status kerjanya tak pernah berubah. Kontrak sementara. Setiap tahun, ia menandatangani perjanjian baru. Isinya selalu sama. Masa kerja 6 bulan atau 1 tahun, tergantung kebutuhan produksi. Tidak ada jaminan perpanjangan. Tidak ada pengangkatan sebagai karyawan tetap. Ini tahun ke-10 saya di sini, Bu, kata Rina suatu kali kepada staf HRD saat mengambil surat kontrak baru. Apa tidak ada peluang jadi tetap? Perempuan di balik meja hanya tersenyum tipis. Sistem perusahaan seperti ini. Kami fleksibel sesuai kebutuhan. Rina tahu artinya. Mereka tidak mau terikat aturan buruh tetap. Tidak mau membayar pesangon. Tidak mau memberi jaminan kesehatan dan pensiun. Status kontrak membuat semua itu bisa dihindari. Temannya, Asep, sudah 12 tahun bekerja di bagian loading. Sama seperti Rina, statusnya juga tetap kontrak. Setiap habis kontrak, ia diminta cuti seminggu, lalu menandatangani ulang, seolah itu awal yang baru. Dulu katanya kalau kerja lebih dari 5 tahun bisa jadi tetap, kata Asep. Nyatanya kita kayak di riset terus. Ada aturan dari pemerintah soal itu. Tapi perusahaan punya cara. Mereka bagi buruh ke beberapa entitas anak perusahaan. Hari ini karyawan PTA, 6 bulan kemudian pindah ke PTB. Lokasinya sama, bosnya sama, tapi secara administratif dianggap berbeda. Dengan begitu, mereka tidak pernah melanggar aturan secara formal, tapi secara nyata, para buruh tetap tak punya hak tetap. Rina pernah tanya ke serikat pekerja. Jawabannya nihil. Kami sudah beberapa kali ajukan, tapi manajemen selalu bilang, sistem ini sah, mereka punya legalnya. Kalau gitu, buat apa kita kerja belasan tahun tapi tetap dibilang sementara? Tanya Rina. Ketua serikat hanya mengangkat bahu. Mereka atur dari atas, kita cuma bisa minta, nggak bisa maksa. Rina pulang malam itu dengan pikiran berat. Bekerja 10 tahun tapi tetap di ujung tanduk. Tidak ada jaminan, tidak ada masa depan. Esok harinya, ia tanda tangan lagi. Kontrak baru, masa kerja 6 bulan, status, karyawan tidak tetap. Ia sudah hafal setiap kalimatnya. Tapi satu hal tetap terasa. Tiap huruf di kertas itu seperti menjebaknya lebih dalam. Hari itu, suasana di pabrik terasa berbeda. Tiba-tiba ada pengawas baru yang mengawasi jalannya produksi. Wajahnya tegas, mata tajam, dan langkahnya cepat. Dia bukan orang yang sering senyum. Semua pekerja langsung merasa ada yang aneh, meski tidak ada perubahan langsung yang terlihat. Siang itu, saat Rina sedang bekerja di bagian lem, pengawas baru itu datang mendekat. Ia berdiri di samping meja kerja Rina, menatap tumpukan sepatu yang belum selesai. "Kenapa belum beres?" tanyanya tanpa basa-basi.
Rina menatapnya sebentar. Masih ada proses kering, jawabnya hati-hati. Pengawas baru itu mengangkat alis. Proses kering itu cuma alibi. Pekerjaan harus selesai tepat waktu. Kalau enggak, hasilnya jelek dan kita semua kena masalah. Dia pergi setelah itu, tapi kata-katanya menggantung. Rina merasa semakin tertekan. Pengawas yang lama lebih banyak diam, bahkan kadang memberi sedikit kelonggaran saat ada masalah kecil. Tapi pengawas baru ini, sepertinya tidak peduli dengan alasan apapun. Semua harus selesai tepat waktu, tidak ada kompromi. Leni yang berdiri di sebelah meja Rina ikut menghela napas. Dia itu keras banget, kayak nggak peduli sama kita. Rina hanya mengangguk. Dia sudah terbiasa dengan kerasnya, aturan pabrik, tapi kali ini ada yang berbeda. Suasana semakin tegang. Setiap kesalahan sekecil apapun langsung mendapat teguran, bahkan bentakan. Pengawas baru itu tidak ragu menegur di depan orang banyak, membuat rasa malu semakin menyebar. Beberapa kali, pengawas baru itu menghampiri pekerja yang sedang kesulitan, tapi alih-alih memberikan bantuan atau arahan, dia malah berkata, "Kamu mau jadi buruh seumur hidup? Kerja cepat, jangan ngeluh." Sistem kerja yang keras dan ketat itu memang bukan hal baru di pabrik ini, tapi pengawas baru ini sepertinya ingin mempertegas semua yang sudah ada. Lebih banyak tekanan, lebih sedikit toleransi. Yang terasa, meski ada perubahan pengawas, aturan lama tetap berlaku. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk merasa manusia. Sementara itu, ada cerita lain yang tersebar di kalangan buruh. Pengawas baru ternyata pernah bekerja di pabrik yang lebih ketat lagi. Dia dikenal karena tidak memberi toleransi pada keterlambatan atau kelambanan. Di tempat kerja lama, karyawan yang sering terlambat langsung dipotong gaji tanpa alasan. Rina mendengarnya dengan hati yang semakin berat. Ia tahu, di balik pengawasan ketat itu, ada satu tujuan. Meningkatkan produktivitas tanpa peduli pada beban, mental dan fisik para buruh. Tidak ada tempat untuk manusia di pabrik ini. Hanya ada mesin dan target. Di tengah teriknya panas pabrik, Rina kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia merasa lelah, tapi tahu bahwa mundur bukan pilihan. Pilihan yang ada hanya satu, bertahan atau digantikan. Setiap bulan, Rina menerima slip gaji dengan angka yang selalu mengusik. Meski sudah bekerja selama 10 tahun, gajinya tidak pernah lebih tinggi dari UMR, upah minimum regional, Sidoarjo. Bahkan, seringkali jumlah yang tertera di slip gaji jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Suatu hari, setelah menerima slip gaji bulanan, Rina memutuskan untuk menemui HRD. Ia sudah tidak tahan lagi dengan ketidakjelasan gaji yang diterimanya. Tidak ada kenaikan gaji meski masa kerjanya terus bertambah. Semua buruh di pabrik itu mengalami hal yang sama, tapi kali ini Rina merasa perlu untuk berbicara. Saat ia masuk ke ruang HRD, suasananya sepi. Staf HRD yang biasanya ramah kini tampak berbeda, lebih tegang. Rina duduk dan mulai bicara. "Pak, kenapa gaji saya bulan ini tidak sesuai dengan UMR? Saya sudah bekerja lama di sini. Harusnya ada kenaikan," katanya. Mencoba tenang meskipun amarahnya sudah mulai memuncak. Staf HRD itu melihatnya sekilas, lalu meraih berkas yang ada di meja. "Rina, gaji kamu sudah sesuai dengan perjanjian kontrak. Kamu menerima apa yang tertulis di kontrak." "Tapi, Pak," Rina menyela, "ini sudah lebih dari 10 tahun. Tidak ada kenaikan sama sekali." HRD itu menatapnya dengan tatapan. "Kosong. Sudah kami jelaskan berkali-kali. Kalau kamu merasa tidak puas, kamu bisa keluar. Banyak yang siap menggantikan posisi kamu di sini." Rina merasa darahnya naik, tapi ia menahan diri, tidak ingin terlihat marah di depan staf HRD. "Jadi, ini soal kontrak, bukan soal kewajaran?" "Ya, tepat. Kalau kamu keberatan, kami bisa pindahkan kamu ke bagian lain, yang lebih berat, supaya kamu lebih sesuai dengan upah yang diterima," jawab staf HRD dengan suara datar. Rina tahu, itu adalah ancaman. Jika ia terus memprotes, ia akan dipindahkan ke bagian paling berat, seperti bagian produksi yang lebih kasar. Itu berarti bekerja dengan beban lebih berat, jam kerja lebih panjang, dan tentunya lebih sedikit waktu untuk istirahat. Ia berdiri, mengatur napasnya. "Terima kasih, Pak."
Sebelum keluar, Rina menatap slip gajinya sekali lagi. Angka yang tertera di sana hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tidak ada lebihnya untuk tabungan atau bahkan kebutuhan darurat. Setiap bulan, ia mengatur uangnya. Dengan hati-hati, mencari cara agar bisa bertahan. Di luar, teman-temannya bertanya tentang hasil pertemuan itu. Rina hanya menggelengkan kepala. Gaji tetap, nggak ada perubahan, jawabnya sambil melangkah pergi. Mereka cuma bilang, kalau nggak suka, keluar saja. Rina kembali ke meja kerjanya. Tidak ada jalan lain selain melanjutkan pekerjaan, namun hatinya semakin berat. Uang yang diterima setiap bulan tidak mencerminkan usahanya yang tiada henti. Tidak ada yang peduli dengan kerja keras buruh. Semua dihitung berdasarkan mesin, bukan manusia. Setelah berbulan-bulan bekerja dengan ketidakadilan yang jelas, Rina memutuskan untuk mencari bantuan dari serikat buruh. Di pabrik ini, serikat buruh seharusnya menjadi suara pekerja. Mereka seharusnya bisa menyuarakan ketidakpuasan dan memperjuangkan hak-hak buruh yang terabaikan. Namun, Rina mulai merasa ragu setelah beberapa kali mendengar desas-desus bahwa serikat tersebut terlalu dekat dengan pihak perusahaan. Suatu sore, Rina menghubungi ketua serikat buruh lewat pesan singkat. "Pak, saya ingin berbicara soal kondisi kerja di pabrik. Gaji di bawah UMR dan jam lembur yang tidak dibayar. Kami butuh bantuan." Tak ada balasan untuk beberapa hari. Rina kemudian mencoba menghubungi anggota serikat lainnya, tetapi hasilnya sama. Jawaban yang samar, atau bahkan tidak ada jawaban sama sekali. Ada kekosongan yang terasa semakin besar, seolah suara mereka yang seharusnya mewakili buruh malah tenggelam dalam kesepian. Akhirnya Rina memutuskan untuk datang langsung ke kantor serikat buruh di luar jam kerja. Kantor itu terletak di sebuah gedung sederhana dekat dengan pabrik, di ujung jalan yang sering dilalui buruh saat pulang kerja. Di sana, ia bertemu dengan Pak Lutfi, ketua serikat yang sudah cukup lama berfungsi di pabrik tersebut. Rina mengutarakan masalahnya. Gaji yang tak sesuai dengan UMR, jam kerja yang tak teratur, lembur yang tak dibayar, dan ancaman-ancaman yang kerap diterima oleh para buruh. Pak Lutfi mendengarkan, tetapi tidak memberi solusi konkret. "Kami sudah ajukan beberapa kali ke manajemen, tapi mereka tetap pada pendirian mereka. Serikat juga nggak bisa bikin keputusan langsung. Semua butuh waktu," katanya dengan nada yang lebih banyak menghindar. Rina merasa kecewa. "Jadi, kami harus menunggu terus? Apakah serikat ini benar-benar membela kami?" Pak Lutfi mengeluh pelan. "Ini bukan hanya masalah pabrik ini, Rina. Mereka punya kekuasaan. Kita cuman buruh. Apa bisa kita lawan?" Rina tidak bisa menahan rasa marahnya. "Tapi itu tugas kalian, kan? Membela hak-hak kami. Kalau bukan serikat yang membela, siapa lagi?" Pak Lutfi terdiam beberapa detik. "Lihat, Rina. Saya tahu kalian menderita, tapi kami juga nggak bisa berbuat banyak. Pihak perusahaan sudah dekat dengan kami, dan banyak hal yang harus kami jaga." Rina terkejut. Kalimat itu seperti tamparan keras. Pak Lutfi tidak berbicara dengan keyakinan yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin buruh. Suaranya sudah kehilangan semangat. "Apa maksudnya, Pak? Apa kalian sudah bermain dengan mereka?" tanya Rina, tidak bisa menahan kecurigaannya. Pak Lutfi menghindar. "Jangan bicara begitu, Rina. Kami cuma coba menjaga hubungan baik." Rina meninggalkan kantor serikat dengan perasaan hampa. Serikat yang seharusnya menjadi perisai kini seperti telah memilih untuk diam. Pekerja diperas, sementara pengurus serikat memilih untuk mempertahankan status quo, lebih memilih hubungan baik dengan pihak perusahaan daripada memperjuangkan nasib buruh. Di jalan, Rina berjalan tanpa tujuan. Kemana lagi ia harus mencari bantuan? Siapa lagi yang peduli dengan nasib buruh seperti dirinya? Perasaan terpuruk menyelimuti dirinya. Dalam pabrik itu, setiap buruh seperti Rina terasa tak memiliki suara. Bahkan serikat yang seharusnya membela mereka pun memilih untuk diam. Setelah bertahun-tahun menahan rasa tidak puas, Rina dan beberapa pekerja memutuskan untuk membuat daftar tuntutan resmi. Mereka tidak lagi ingin duduk diam. Mereka ingin menyuarakan ketidakadilan yang sudah terlalu lama dipendam. Rina duduk bersama Leni dan beberapa pekerja lainnya di sudut kantin pabrik.
menulis dengan cepat di kertas yang sudah mulai kusut. Mereka menulis tuntutan mereka. Kenaikan gaji yang sesuai dengan UMR, pembayaran lembur yang sah, pengaturan jam kerja yang lebih manusiawi, dan penghapusan ancaman mutasi ke bagian berat bagi siapapun yang menolak lembur. Satu-satunya cara kita bisa didengar adalah dengan menuntut yang seharusnya kita dapatkan, kata Lenny, menuliskan kata-kata itu dengan hati-hati. Rina mengangguk. Jika serikat sudah tidak bisa diharapkan, kita harus melawan sendiri. Mereka membuat 2 salinan. Satu untuk HRD, dan satu lagi untuk mereka simpan sebagai bukti. Mereka berharap dengan tuntutan tertulis ini, manajemen akan terpaksa mendengarkan. Pagi. Itu, Rina, Lenny, dan beberapa rekan lainnya langsung pergi ke ruang HRD. Di sana, mereka bertemu dengan staf HRD yang biasa menangani masalah administrasi. Dengan hati-hati, Rina menyerahkan daftar tuntutan itu. Ini daftar tuntutan kami. Kami ingin hak-hak kami dihargai, katanya dengan suara yang tegas. Staf HRD itu menerima berkasnya tanpa banyak komentar. Ia memeriksa sejenak, lalu mengangkat kepala. Ini apa? Tuntutan karyawan? Tapi kenapa tidak melalui serikat buruh? Rina merasa sedikit gugup, tapi tetap tenang. Kami tidak bisa menunggu lagi, Pak. Serikat buruh juga tidak memberikan solusi. Kami sudah mencoba berkomunikasi. Staf HRD tersenyum dingin. Kalian tidak mengikuti jalur resmi. Tuntutan ini tidak sah. Jika ingin tuntutan kalian diproses, harus melalui serikat buruh dan mendapatkan persetujuan manajemen. Rina merasa lidahnya tercekat. Tapi serikat buruh saja tidak bergerak, Pak. Apa yang bisa kami lakukan? Staf HRD itu kembali menatap Rina dengan tatapan kosong. Kalau begitu silakan ajukan lewat jalur yang benar. Jika kalian tetap ingin menuntut, di luar jalur, jangan harap ada yang diproses. Rina menahan amarahnya. Ia tahu, ini hanya alasan untuk mengabaikan tuntutan mereka. Perusahaan selalu punya cara untuk menutupi masalah dan mengalihkan perhatian dari inti masalah yang sebenarnya. Sebelum keluar dari ruang HRD, Rina menatap staf HRD itu dengan tajam. Kami akan terus memperjuangkan ini, Pak. Kami tidak akan berhenti hanya karena kalian bilang ini tidak sah. Staf HRD hanya mengangkat bahu, tidak peduli. Silakan saja, kalau kalian merasa itu perlu. Begitu keluar dari ruang HRD, Rina merasakan kepahitan. Mereka telah mencoba dengan cara yang benar, tapi tidak ada yang peduli. Tuntutan yang mereka buat dianggap remeh, dan mereka dipaksa untuk kembali ke jalur yang tidak pernah mereka percayai sejak awal. Lenny menggenggam tangannya. Kita nggak bisa berhenti di sini. Mereka tidak akan menang kalau kita terus melawan. Rina mengangguk pelan. Tuntutan itu kini terasa seperti kertas kusut yang tak berarti apa-apa. Tapi mereka sudah berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka. Kali ini, mereka tidak akan mundur begitu saja. Keputusan yang diambil oleh perusahaan tidak lama setelah tuntutan mereka diserahkan terasa semakin jelas. Lenny, yang selama ini bekerja di bagian produksi, tiba-tiba dipindahkan ke bagian packing. Tanpa penjelasan yang jelas, tanpa peringatan. Sekadar surat singkat yang diserahkan HRD. Lenny datang ke meja Rina pagi itu, wajahnya terlihat lelah, jauh, lebih lelah dari biasanya. Ia mengangkat surat pemberitahuan pemindahan tersebut dan melemparkannya ke meja Rina. Apa ini? Tanya Rina. Tak percaya. Lenny hanya menggelengkan kepala. Dipindah, kata mereka, biar saya bisa lebih beradaptasi. Tapi, kenyataannya, kerjaan di bagian packing jauh lebih berat. Waktu istirahat juga nggak seperti dulu. Kami cuma diberi waktu 10 menit untuk makan siang, sedangkan di bagian produksi dulu ada lebih banyak waktu istirahat. Kata Lenny, suaranya rendah, tapi tegas. Rina menghela napas panjang. Ini jelas hukuman karena kita menuntut hak kita. Mereka nggak bisa langsung kasih kita apa yang kita mau, jadi mereka mulai ancam satu persatu. Lenny tersenyum getir. Mereka pikir kita akan diam kalau dipindah gitu saja. Tapi, malah semakin membuat saya kesal. Selama ini, Lenny sudah bekerja dengan keras di bagian produksi. Namun pemindahan ke bagian packing membuatnya semakin tertekan.
Tugasnya sekarang jauh lebih berat, dan waktu istirahat yang terbatas membuatnya sulit untuk mengumpulkan tenaga. Tak jarang, ia harus berdiri selama berjam-jam tanpa bisa duduk, menatap produk yang harus dikemas, dan memastikan semuanya sesuai dengan standar perusahaan. Beban fisik yang jauh lebih berat, tanpa penambahan gaji atau insentif apapun. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat. Leni seringkali kembali ke rumah dengan tubuh yang nyeri, tangan yang pegal, dan kepala yang pusing. Ia tidak pernah merasa ada keadilan dalam pekerjaan ini. Rina merasa cemas setiap kali melihat Leni. Jangan diam saja, Leni. Kita harus terus memperjuangkan ini. Kalau kita diam, mereka akan terus menghancurkan kita. Namun Leni hanya mengangkat bahu. Apalagi yang bisa kita lakukan, Rina? Kalau kita terus berteriak, bisa-bisa saya dipindah ke bagian yang lebih buruk lagi. Ini saja sudah sangat berat. Rina tahu Leni benar. Bagian packing adalah bagian yang paling tidak diinginkan oleh para buruh. Itu adalah tempat yang penuh tekanan, kerja keras tanpa ada penghargaan. Setiap hari, Leni harus menghadapi tumpukan barang yang harus dikemas dalam waktu yang terbatas. Dan setiap kesalahan sekecil apapun bisa membuatnya mendapat teguran keras dari pengawas. Leni, yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini semakin pendiam. Tanggung jawabnya semakin berat, dan senyumnya semakin jarang terlihat. Rina merasa semakin terisolasi di tengah pabrik yang tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Semua hanya tentang produksi, tanpa memikirkan kesejahteraan para pekerjanya. Di tengah hari yang panas itu, Rina berdiri di luar ruang packing, memandang Leni yang bekerja tanpa henti. Ia tahu, untuk Leni, perjuangan ini semakin sulit. Tapi ia juga tahu, mereka harus tetap melawan. Mereka tak bisa membiarkan diri mereka jatuh lebih dalam lagi. Leni, kamu gak sendirian, bisik Rina dalam hati. Kita akan terus berjuang. Namun, di balik kata-kata itu, rasa takut perlahan mulai merayap dalam dirinya. Apa yang akan terjadi jika mereka terus melawan? Akankah mereka semua dipindahkan? Akankah mereka semua dipaksa untuk berhenti? Rina mulai merasa bahwa segala upaya mereka untuk memperbaiki kondisi di pabrik hanya berputar di tempat. Tidak ada perubahan yang signifikan setelah tuntutan mereka diserahkan ke HRD, dan perlakuan terhadap buruh semakin kasar. Rina tahu mereka tidak bisa terus diam. Mereka butuh cara lain untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Suatu sore, setelah lembur selesai, Rina bertemu dengan dua teman baiknya, Dedi dan Siti, di luar pabrik. Mereka sepakat untuk melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Mungkin hanya dengan campur tangan dari pihak luar, mereka bisa mendapatkan perhatian yang lebih serius. Mungkin kalau kita lapor ke dinas, ada yang bisa mengubah kondisi ini, kata Rina, dengan nada penuh harapan. Dedi mengangguk setuju, meskipun ragu. Tapi, apakah itu benar-benar akan membantu? Mereka sering bilang akan ditindaklanjuti, tapi nyatanya kan nggak ada yang berubah. Siti menghela napas. Nggak ada salahnya coba, mungkin ada cara yang lebih tegas di sana. Keesokan, harinya mereka bertiga pergi ke kantor Dinas Tenaga Kerja di Sidoarjo. Bangunan itu terlihat kumuh dan penuh dengan antrian panjang. Rina sudah menduga bahwa pengaduan dari buruh tidak akan menjadi prioritas di tempat ini. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya giliran mereka dipanggil. Di dalam ruang pengaduan, seorang petugas yang tampaknya sudah kelelahan memandang mereka dengan tatapan datar. "Bisa jelaskan apa masalahnya?" tanya petugas itu tanpa bersemangat. Rina menjelaskan secara singkat tentang kondisi di pabrik mereka. Jam kerja yang melebihi batas, lembur yang tidak dibayar, gaji di bawah UMR, serta pemindahan kerja yang tidak sah. Ia mengharapkan respons yang lebih serius, lebih peduli. Namun, yang didapatkan justru jawaban klise. "Begini, Bu, kami akan teruskan laporan ini. Akan ada investigasi lebih lanjut, tapi prosesnya bisa lama. Kami akan hubungi perusahaan untuk klarifikasi," kata petugas itu sambil menulis di formulir pengaduan. Rina merasa jantungnya sedikit berhenti mendengar itu. "Jadi, ini hanya akan ditindaklanjuti, ya? Tidak ada jaminan bahwa mereka akan dihukum atau ada perubahan nyata?" Petugas itu mengangguk ringan. "Ya, benar. Kami akan coba tindak lanjuti.
Kami bisa memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk memperbaiki kondisi kerja, tapi mereka tidak wajib mengikuti. Siti menunduk, merasa kecewa. Jadi, kalau perusahaan nggak peduli sama rekomendasi kalian, nggak ada yang bisa dilakukan? Petugas, itu tahu angkat bau. Kami hanya bisa memberi teguran. Kalau mereka tidak mengikuti, yaitu urusan mereka. Dedi tidak bisa menahan rasa kesalnya. Jadi kalian cuma bisa ngasih saran? Itu saja? Kami ini sudah bekerja keras, dibayar murah, dipindah-pindah, dan nggak ada keadilan. Harus sampai kapan kami nunggu perubahan? Petugas itu tampak sedikit terganggu, namun tetap berbicara dengan nada datar. Prosesnya memang lama. Kami butuh waktu untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Rina merasa perutnya mual mendengar penjelasan itu. Proses yang lama, teguran yang tak berarti, dan ketidakpastian yang semakin menambah beban. Semua yang mereka harapkan dari Dinas Tenaga Kerja ternyata tak lebih dari janji kosong. Mereka diberi harapan palsu bahwa sesuatu akan berubah, padahal kenyataannya tak ada yang bisa dilakukan. Ketika mereka keluar dari kantor dinas, Rina merasa hampa. Apa yang mereka perjuangkan ternyata tidak cukup untuk memicu perubahan nyata. Mereka sudah berusaha mengikuti jalur yang benar, melaporkan masalah ini ke pihak yang seharusnya bisa menindak perusahaan, tapi hasilnya nihil. Sama saja, kata Siti, kecewa. Mereka cuma bilang akan ditindaklanjuti tanpa menjamin apa-apa. Rina mengangguk, merasakan keputusasaan yang semakin menebal. Kita sudah lakukan yang terbaik, tapi tetap nggak ada yang berubah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dedi menggelengkan kepala. Kita nggak bisa berhenti di sini, Rina. Walaupun ini jalan buntu, kita harus terus maju. Pasti ada cara lain. Namun, meskipun mereka berusaha tegar, keraguan tetap menggerogoti pikiran Rina. Mungkin benar kata orang, buruh hanya akan menjadi angka dalam sistem yang lebih besar. Mereka tidak akan pernah dianggap penting, tidak akan pernah didengar, meski sudah berteriak sejauh ini. Setelah laporan mereka ke Dinas Tenaga Kerja, tak memberikan hasil apa-apa, ketegangan di pabrik semakin terasa. Para buruh mulai merasakan adanya perubahan yang tidak diinginkan. Ada semacam ketakutan yang menyebar, membuat semua orang lebih berhati-hati dengan apa yang mereka katakan, terutama di sekitar supervisor. Mulai dari hari itu, para supervisor semakin sering terlihat mengawasi para buruh dengan tajam. Mereka tak hanya memeriksa kualitas kerja, tapi juga memperhatikan siapa yang berbicara dengan siapa. Suasana semakin mencekam. Tak ada yang berani membuka mulut terlalu lebar, karena setiap percakapan yang terdengar bisa berakhir dengan masalah. Rina mulai merasa cemas. Setelah beberapa kali terlihat berbicara dengan Dedi dan Leni tentang masalah di pabrik, ia merasakan ada yang aneh. Para supervisor yang biasanya tampak cuek kini memerhatikan setiap langkahnya. Sesekali, mereka menatapnya dengan mata yang penuh tanda tanya, seolah mencari alasan untuk mencari kesalahan. Ketika Rina berpapasan dengan supervisor Tony, lelaki itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Kamu ada masalah?" tanyanya, suaranya sengaja dibuat berat. Rina terkejut, tapi berusaha tetap tenang. "Tidak, Pak, tidak ada masalah." Namun, tatapan Tony tidak menghilang. Ia mengangkat alis, seakan ingin memastikan bahwa Rina tidak sedang berbohong. "Kalau ada masalah, lebih baik langsung bicara saja. Jangan sampai ada yang jadi isu di luar pabrik. Bisa jadi masalah lebih besar." Rina merasa ada yang ganjil, tapi ia hanya mengangguk. Ia tahu bahwa kata-kata seperti itu bukan hanya peringatan biasa. Itu adalah ancaman. Itu adalah cara mereka untuk membuat buruh takut. Setiap gerak-gerik dianggap salah, dan siapapun yang mencoba keluar dari jalur yang telah ditentukan akan dihukum dengan cara yang paling halus, dipindahkan ke bagian yang lebih berat, atau bahkan dimutasi ke tempat yang lebih jauh tanpa peringatan. Keadaan semakin memburuk ketika salah satu buruh, Farhan, yang sering terlihat mengkritik kebijakan pabrik, tiba-tiba menghilang dari bagian produksinya. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, kecuali beberapa orang yang mendengar kabar bahwa Farhan dipindahkan secara diam-diam ke bagian lain, bagian packing yang paling berat. Tanpa pemberitahuan resmi, tanpa penjelasan.
Setelah beberapa hari, Farhan muncul lagi, namun ia tidak pernah berbicara banyak. Wajahnya tampak lelah dan ia jarang sekali berinteraksi dengan yang lain. Suasana di bagian packing semakin suram, dan Farhan tahu dia harus menelan semua itu dalam diam. Siti yang mendengar gosip tentang pemindahan Farhan segera berbicara pada Rina. Ini jelas banget. Mereka mulai menekan kita dengan cara yang lebih halus. Siapa yang coba ngomong, siapa yang coba berbuat sesuatu, mereka dipindah-pindahin. Nggak ada yang bisa bilang apa-apa. Rina merasa marah, tapi juga takut. Ia tahu, jika mereka terus bertindak melawan, mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Pemindahan dan mutasi tanpa pemberitahuan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak diinginkan di bagian produksi lagi. Semua orang yang berusaha untuk berbicara atau melaporkan masalah kini dipaksa untuk diam atau menghadapi konsekuensi yang tak jelas. Leni, Dedi, Rina berbicara dengan suara pelan saat mereka bertemu di ruang istirahat. Kita nggak bisa terus seperti ini. Ini bukan hanya soal kita lagi. Kita semua terancam. Dedi menatapnya serius. Mereka sedang berusaha menakut-nakuti kita. Mereka tahu kalau kita terus bersatu, kita bisa bikin perubahan. Tapi, kalau kita terus takut, mereka menang. Leni mengangguk, meski raut wajahnya lebih cemas. Tapi, gimana kalau kita yang dipindah atau dimutasi seperti Farhan? Apa yang bisa kita lakukan? Rina menatap Leni, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan teman-temannya. Kita harus terus melawan. Kalau kita diam, mereka pasti semakin merasa berkuasa. Ini saatnya kita bersatu. Tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita terus bergerak bersama. Namun, meskipun semangat Rina tetap menyala, rasa takut mulai merayap di setiap langkah mereka. Mereka tahu bahwa perusahaan ini tidak segan-segan menggunakan intimidasi untuk menekan buruh agar tidak melawan. Setiap langkah yang mereka ambil sekarang akan dihitung. Setiap gerakan mereka akan diawasi. Dan jika mereka salah langkah, mereka bisa jadi yang berikutnya dipindahkan tanpa peringatan. Namun, Rina juga tahu, jika mereka diam, semuanya akan menjadi lebih buruk. Keberanian mereka untuk bertahan adalah satu-satunya harapan untuk merubah keadaan. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka dibungkam oleh ketakutan. Hari itu beban kerja di pabrik semakin berat. Seperti biasa, Imam, buruh yang sudah bekerja di sana lebih dari 5 tahun, harus memindahkan tumpukan barang dari gudang ke area produksi. Tugasnya memang berat, tapi itulah yang ia lakukan setiap hari, tanpa keluhan, tanpa berharap banyak. Namun, siang itu, tubuh Imam mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di tengah suhu panas yang menyengat, ia mulai merasa pusing. Matanya berkunang-kunang, tubuhnya gemetar. Tapi ia tetap memaksakan diri untuk mengangkat barang-barang yang semakin menumpuk di depannya. Ia tak bisa berhenti. Tak ada yang boleh berhenti, apalagi saat pekerjaan masih banyak. Imam mencoba mengangkat sebuah kotak besar yang terlalu berat untuknya. Ketika ia mengangkatnya, tubuhnya tiba-tiba terhuyung, lalu ia terjatuh ke lantai. Semua orang yang melihat hanya terdiam sejenak. Suasana seketika hening, namun hanya untuk beberapa detik. Setelah itu, beberapa buruh berlari menghampiri Imam yang tergeletak di lantai. "Ayo bangun, Imam. Kenapa jatuh?" teriak salah satu buruh yang panik. Namun, Imam tidak merespons. Matanya tertutup rapat, napasnya terengah-engah. Tubuhnya kaku dan wajahnya pucat. Beberapa buruh lainnya mencoba mengangkat tubuhnya, tetapi tak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu, jika ada yang jatuh seperti ini, cepat atau lambat, manajemen pasti akan terlibat. Dan itu berarti masalah yang lebih besar. Di saat panik itu, datanglah seorang supervisor, Tony, yang tampak sedikit terganggu dengan situasi tersebut. Ia melihat Imam yang terjatuh dan langsung menggelengkan kepala. Kenapa dia bisa jatuh? Udah ada beberapa kali kan kecelakaan kayak gini? Kata Tony, lebih kepada dirinya sendiri. "Apa kita bawa ke rumah sakit?" tanya salah satu buruh, mencoba menyarankan yang terbaik. Tony menggeleng. "Nggak usah, bawa aja dia ke mushola belakang. Suruh dia istirahat di sana sebentar. Kalau dia nggak bisa bangun, baru kita pikirin."
Imam yang tergeletak di lantai dibawa ke mushola belakang dengan cara dipapah. Tidak ada ambulans, tidak ada pertolongan medis yang diberikan. Di mushola itu, imam hanya dibiarkan terbaring. Beberapa buruh mengeluh di dalam hati, tapi mereka tahu, ini bukan saat yang tepat untuk berbicara keras. Mereka bisa saja dijadikan sasaran selanjutnya. Apa nggak sebaiknya dia dibawa ke rumah sakit? Tanya Leni, yang khawatir dengan keadaan Imam Tony memandang dengan tajam. Udah dibilang nggak usah, kita nggak mau ribet. Dia cuma pingsan. Istirahat sebentar, dia pasti bangun. Jangan buang-buang waktu. Leni terdiam. Ia merasa marah, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Imam harus menerima kenyataan bahwa ia tidak akan mendapat perawatan yang layak. Perusahaan tak pernah peduli dengan kesehatan buruh. Bagi mereka, yang penting adalah produktivitas. Kesehatan para buruh adalah urusan terakhir. Rina yang melihat kejadian itu hanya bisa menahan rasa sakit di dadanya. Imam gak layak diperlakukan seperti ini, gumamnya, kesal. Setelah beberapa jam, Imam terbangun. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan ia masih merasa pusing. Tapi, begitu ia bisa duduk, Tony datang menghampiri dengan ekspresi dingin. "Udah mendingan?" tanya Tony, tanpa rasa empati. Imam mengangguk pelan. "Iya pak, saya cuma pusing sedikit." Tony mengangkat bahu. "Ya udah, kalau gitu, balik kerja aja. Waktu istirahat udah selesai." Tidak ada kata-kata lebih lanjut, hanya perintah singkat. Imam, meski merasa lemah, terpaksa berdiri dan kembali bekerja. Tak ada waktu untuk istirahat lebih lama. Pekerjaan harus tetap berjalan. Saat itu, Rina merasa kesal sekaligus putus asa. Seharusnya Imam mendapatkan perawatan yang layak, tetapi seperti biasa, perusahaan memilih untuk mengabaikan nasib para buruh. Mereka hanya dipandang sebagai alat yang bisa diganti kapan saja. Di saat yang sama, Rina menyadari betapa kecilnya peluang mereka untuk mendapatkan keadilan di tempat ini. Mereka diperlakukan seperti mesin, yang hanya dihargai saat produktif dan dibuang begitu saja saat tidak berguna. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dipaksa untuk menelan kepahitan itu. Tak ada yang peduli dengan keadaan mereka. Buruh, seperti Imam, tak pernah dihargai. Mereka jatuh, dan semuanya dilupakan. Keesokan harinya, Imam kembali ke pekerjaannya meskipun tubuhnya masih terasa lemas. Kondisinya tidak cukup baik, tapi ia tahu jika ia berhenti bekerja, ia akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Di tengah rutinitas yang semakin mencekik, Imam berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Namun masalahnya belum selesai. Kejadian kemarin, saat Imam pingsan, ternyata tak tercatat di dokumen resmi perusahaan. Seperti biasa, manajemen lebih memilih untuk menghapus kenyataan daripada menghadapi kenyataan itu sendiri. Tony, supervisor yang menangani bagian tempat Imam bekerja, menyembunyikan semua laporan terkait insiden tersebut. Tidak ada catatan tentang kecelakaan itu di arsip. Tidak ada laporan resmi ke Dinas Tenaga Kerja, dan tidak ada tindakan apapun yang diambil. Ketika beberapa buruh berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan laporan kecelakaan itu, Tony dengan tegas berkata, "Tidak ada kejadian serius hari itu. Imam cuma pingsan, itu wajar. Jangan ributkan hal-hal kecil." Rina yang mendengar pernyataan itu merasa marah. Ia tahu, ini adalah cara perusahaan untuk menutupi kesalahan mereka. Mereka sengaja menghapus kejadian tersebut agar tidak muncul dalam catatan resmi. Dengan begitu, mereka tidak perlu bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di pabrik. Imam pingsan karena kelelahan, karena beban kerja yang berlebihan. "Itu bukan hal kecil," protes Rina kepada Dedi, yang juga merasa geram. "Tapi mau gimana lagi? Kita kan nggak punya bukti apa-apa," jawab Dedi. "Tak bisa berbuat banyak. Mereka bisa ngelakuin apa aja. Semua dokumen itu di tangan mereka." Rina merasa semakin putus asa. Mereka tidak pernah mendapatkan perlindungan yang layak. Setiap kecelakaan, setiap insiden diabaikan begitu saja, karena bagi manajemen, buruh hanyalah angka dalam laporan, bukan manusia dengan hak-hak yang harus dihormati. Saat beberapa buruh mencoba melaporkan kecelakaan Imam kepada HRD,
Mereka diberi jawaban yang sama sekali tidak memuaskan. Kami sudah mengecek insiden itu. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Imam kembali bekerja dengan baik, bukan? Kata HRD dengan nada dingin. Rina tahu kata-kata itu hanyalah alibi untuk menutupi kenyataan. Mereka hanya ingin semua masalah diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Buruh, seperti biasa, menjadi korban ketidakpedulian mereka. Tony, supervisor yang bertanggung jawab atas bagian Imam, bahkan mengancam beberapa buruh yang mencoba bertanya lebih jauh. Jangan sampai ada yang berani ngomong soal ini keluar. Kalau kalian sampai melapor ke tempat lain, saya pastikan kerjaan kalian akan lebih berat lagi. Jangan ganggu urusan perusahaan. Dengan ancaman itu, Rina dan yang lainnya tahu bahwa mereka harus diam. Mereka mulai sadar bahwa jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Tapi dalam hati Rina, marahnya semakin membesar. Kenapa harus seperti ini? Kenapa mereka selalu dihukum, sementara perusahaan terus mendapatkan keuntungan dari kerja keras mereka? Sementara itu, Imam hanya bisa diam. Ia tahu, jika ia mengatakan sesuatu, itu hanya akan membuatnya semakin terpinggirkan. Kecelakaan yang terjadi padanya dihapus begitu saja, seperti tidak pernah ada. Dan ia pun tahu, itu bukan hanya terjadi pada dirinya. Semua buruh di pabrik itu berada dalam posisi yang sama. Dihitung hanya saat produktif, dan dilupakan saat tidak berguna lagi. Keadaan di pabrik semakin menekan. Rina merasakan ketegangan yang kian memuncak setiap harinya. Setelah beberapa insiden, terutama kecelakaan Imam yang diabaikan, ia mulai berbicara lebih terbuka dengan buruh lainnya. Rina tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan yang terus berlangsung. Ia tahu, jika tidak ada yang berani melawan, maka perusahaan akan terus memperlakukan mereka seperti ini. Namun, keberanian Rina ternyata tidak disambut baik oleh manajemen. Suatu pagi, saat ia sedang bekerja, ia dipanggil oleh HRD ke ruangannya. Hatinya berdebar-debar, namun ia tahu, ini adalah hal yang harus dihadapinya. Begitu Rina masuk, suasana di ruang HRD terasa berat. Kepala HRD, Pak Bambang, memandangnya dengan tatapan tajam. Di sampingnya ada Tony, supervisor yang sebelumnya, terlibat dalam berbagai masalah yang Rina hadapi. Rina, kami ingin membicarakan sesuatu yang serius, kata Pak Bambang dengan suara datar. Kami mendengar banyak kabar tentang tindakan kamu yang menghasut teman-teman untuk menyebarkan keresahan di pabrik ini. Rina terdiam sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Saya hanya berbicara tentang kondisi kerja yang tidak manusiawi. Di sini, tidak ada yang salah dengan itu. Pak Bambang menghela napas. Kami tidak ingin ada konflik yang berlarut-larut di pabrik ini. Kami ingin semuanya berjalan lancar tanpa gangguan. Dan jika kamu terus menyebarkan keresahan seperti ini, itu akan berdampak buruk pada pekerjaanmu dan teman-temanmu. Tony menambahkan dengan suara lebih keras. Kami tahu kamu bukan satu-satunya yang merasa tidak puas. Tapi bukan dengan cara itu kita bisa menyelesaikan masalah. Kami sudah cukup sabar. Kami menawarkan dua pilihan. Kamu mundur secara terhormat, atau kami akan memutus kontrak kamu dengan alasan yang jelas. Rina terpaku. Tuduhan itu begitu mendalam, seolah-olah ia yang salah karena mencoba berbicara tentang hak-haknya sebagai buruh. Semua yang ia perjuangkan dianggap sebagai keresahan, padahal ia hanya ingin keadilan. Pengunduran diri terhormat? Rina bertanya, dengan suara datar, berusaha menahan emosi yang hampir meledak. Itu hanya kata-kata indah untuk menutupi kenyataan. Ini bukan pilihan, Pak. Ini ancaman. Pak Bambang dan Tony saling bertukar pandang. Kamu tidak punya pilihan lain, Rina. Kami tidak ingin menyulitkanmu, tapi jika kamu terus bertahan, kamu akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Rina merasa dipermalukan, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Jadi, ini tentang memaksakan kami untuk diam ya? Agar pabrik ini bisa berjalan tanpa gangguan dari kami yang cuman buruh. Pak Bambang mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. Kami hanya ingin semuanya berjalan dengan baik. Pilihan ada di tanganmu, Rina. Dalam sekejap, Rina merasa lelah. Semua usaha yang ia lakukan
Semua kata-kata yang ia ucapkan untuk memperjuangkan hak-hak buruh kini malah berbalik menjadi bumerang. Ia tahu, jika ia menerima tawaran mundur dengan cara yang terhormat, setidaknya ia masih bisa menjaga sedikit martabatnya. Tetapi di sisi lain, itu berarti ia mengakui bahwa ia kalah, bahwa perusahaan berhasil menaklukkannya. Tanpa berkata banyak, Rina berdiri. "Saya butuh waktu untuk berpikir," ujarnya, sebelum meninggalkan ruang HRD. Ketika pintu ruang HRD ditutup di belakangnya, Rina merasakan beban berat di dadanya. Dia tahu, keputusan ini tidak akan mudah. Namun, dalam hatinya ia sudah memutuskan. Tidak ada jalan keluar yang benar-benar baik di sini. Namun, ia tidak akan membiarkan dirinya menyerah begitu saja. Setelah keluar dari ruang HRD, langkah Rina terasa berat. Waktu berjalan lambat, setiap langkah menuju rumahnya seperti beban yang semakin menggunung. Pikirannya kacau, berputar-putar, antara keinginan untuk melawan dan kenyataan yang mengancam keluarganya. Rina adalah satu-satunya tulang punggung di rumah. Ibunya yang sudah tua dan adiknya yang masih kuliah sangat bergantung padanya. Gaji yang ia terima meskipun seringkali tidak sebanding dengan beban kerja, tetap menjadi sumber kehidupan satu-satunya di keluarga mereka. Tidak ada yang lain yang bisa diandalkan. Sesampainya di rumah, Rina mendapati ibunya sedang duduk di teras, sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ibu Rina, yang sudah lanjut usia, langsung menyapanya dengan senyuman, meski tampak lelah. "Gimana, Nak? Kerja lancar?" tanya ibunya, tanpa tahu bahwa Rina sedang terbelenggu oleh dilema besar. Rina duduk di samping ibunya, mencoba menyusun kata-kata. "Ibu, ada masalah di pabrik. Mereka ingin saya mundur atau dipecat. Mereka bilang kalau saya terus bertahan, bisa lebih buruk lagi. Tapi kalau saya mundur, bagaimana dengan kita?" Suara Rina serak, hampir tenggelam dalam keputusasaannya. Ibunya menatapnya dengan mata yang tajam, meskipun wajahnya lelah dan penuh keriput. Ia menyadari betul beratnya hidup yang harus dihadapi anaknya. "Nak, kita sudah lama berjuang. Kalau kamu mundur, kita bisa kehilangan lebih dari sekadar gaji. Kita bisa kehilangan segalanya." Ibunya menunduk sejenak, menimbang kata-kata yang akan diucapkan selanjutnya. Rina menatap wajah ibunya, merasa seluruh dunia terasa sempit. "Tapi jika saya terus di sana, bagaimana dengan kesehatan saya, Bu? Setiap hari diperlakukan seperti mesin. Saya mulai merasa tidak ada lagi yang bisa saya berikan selain lelah dan marah. Saya capek, Bu." Ibunya menarik napas dalam-dalam. "Ibu tahu itu, Nak. Tapi coba pikirkan baik-baik. Jika kamu berhenti sekarang, kita akan hidup bagaimana? Kalau kamu tetap bertahan, mungkin ada peluang untuk perubahan. Mungkin kamu bisa menemukan cara agar bisa memperbaiki keadaan di sana. Ibu hanya bisa berdoa agar kamu bisa kuat dan bijaksana." Rina merasa berat di dadanya. Terkadang, ia merasa seolah-olah dirinya terjebak dalam dua pilihan yang sama-sama buruk. Melawan perusahaan berarti mempertaruhkan masa depan keluarganya, tapi bertahan berarti membiarkan dirinya terus menjadi korban ketidakadilan. Malam itu, setelah berbincang dengan ibunya, Rina merasa lebih bingung daripada sebelumnya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah merenung, mencoba mencari jalan keluar yang terbaik. Ia tahu, dalam waktu dekat, ia harus membuat keputusan yang akan memengaruhi seluruh hidupnya dan hidup keluarga kecil mereka. Rina terbangun tengah malam, mendengarkan suara deru kendaraan di luar rumah. Ia merasa seperti terperangkap, dihadapkan pada kenyataan yang sulit diterima. Ia ingin melawan, namun ia tidak tahu apakah itu akan membebaskan dirinya atau justru menghancurkan hidupnya. Keesokan paginya, Rina merasa lebih mantap. Meskipun keraguan masih ada, ia tahu bahwa jika tidak ada yang berani melawan, maka sistem ini tidak akan berubah. Keputusan untuk bertahan atau melawan semakin jelas di benaknya. Ia memutuskan untuk melawan, tetapi kali ini ia tidak akan melakukannya dengan kata-kata kosong atau sekadar keluhan. Ia akan melawan dengan bukti yang kuat, dengan data yang tidak bisa dibantah. Rina mulai mengumpulkan segala informasi yang ia bisa dapatkan. Setiap slip gaji yang diterimanya selama bertahun-tahun
yang seringkali di bawah UMR ia kumpulkan dengan cermat. Ia juga memotret foto-foto luka kerja yang dialami oleh dirinya dan beberapa teman sepekerja, termasuk luka yang dialami Imam dan Sari. Foto-foto tersebut menjadi bukti bahwa kondisi kerja di pabrik jauh dari standar keselamatan yang seharusnya. Namun, bukti tersebut belum cukup. Rina menyadari bahwa untuk membuat perubahan, ia perlu lebih banyak data. Maka, ia menghubungi beberapa pekerja lain yang senasib, yang pernah merasakan perlakuan yang sama buruknya. Mereka bersedia memberikan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pabrik. Mereka memberikan salinan jadwal lembur yang sering kali dipaksakan tanpa pembayaran yang layak. Rina juga mendapatkan rekaman percakapan antara pekerja yang menyebutkan tentang pemotongan upah dan ancaman yang diterima jika menolak lembur. Semua data tersebut disusun dengan rapi, siap untuk dijadikan bukti di hadapan pihak berwenang. Selama beberapa hari, Rina bekerja tanpa henti, mempersiapkan segala bukti yang ia butuhkan. Ia bahkan menyusun daftar tuntutan yang lebih rinci, menuntut hak-hak yang selama ini terabaikan, upah yang sesuai dengan UMR, perlindungan kesehatan yang memadai, jaminan keselamatan kerja, dan hak untuk berkumpul serta mengajukan keluhan tanpa takut dihukum atau dimutasi. Rina merasa lebih kuat dengan setiap bukti yang ia kumpulkan. Ia tahu, perusahaan tidak bisa menutupi kenyataan ini selamanya. Data-data yang ia miliki tidak bisa dibantah. Ia merasa lebih siap untuk menghadapi manajemen, atau bahkan lebih jauh lagi, mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Buruh. Namun, ia juga tahu bahwa langkah ini bukan tanpa risiko. Manajemen pasti tidak akan tinggal diam. Rina sudah mendengar desas-desus tentang bagaimana mereka mengancam buruh yang mencoba melawan. Tetapi kali ini, Rina merasa tidak ada pilihan lain. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang masa depan buruh-buruh yang terjebak dalam sistem yang tidak adil. Saat ia memandang kumpulan dokumen di mejanya, ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Ia tahu, jika ia harus melawan, maka ia akan melakukannya dengan cara yang benar, dengan bukti yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi ruang untuk ketakutan. Rina tidak lagi bisa menunggu. Meskipun data dan bukti yang ia kumpulkan sudah cukup untuk menunjukkan betapa buruknya kondisi di pabrik, ia tahu bahwa tanpa perhatian publik, perusahaan tidak akan merasa tertekan. Ia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Beberapa hari setelah ia mengumpulkan semua bukti, Rina menghubungi seorang wartawan lokal yang ia kenal dari Serikat Buruh. Nama wartawan itu adalah Andi, seorang jurnalis yang selama ini sering meliput isu buruh di kawasan Sidoarjo. Rina tahu Andi memiliki komitmen untuk mengungkap ketidakadilan yang terjadi, meskipun risikonya besar. Rina berbicara dengan Andi melalui telepon, menjelaskan kondisi yang ia dan rekan-rekannya alami di pabrik sepatu itu. Andi mendengarkan dengan seksama, lalu menyarankan agar Rina datang ke kantor redaksi untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Tak butuh waktu lama bagi Rina untuk memutuskan. Ia tahu, ini adalah langkah berisiko, tapi tak ada lagi jalan mundur. Hari berikutnya Rina pergi ke kantor Andi. Di sana mereka berbicara panjang lebar. Andi tak hanya mencatat kondisi buruk yang ada, tapi juga melihat bukti-bukti yang Rina bawa, termasuk slip gaji yang tidak sesuai UMR, foto luka-luka kerja, serta dokumentasi lainnya. Rina juga menunjukkan rekaman percakapan buruh yang mengungkapkan bagaimana mereka terintimidasi dan dipaksa lembur tanpa kompensasi. Pukul 2 siang, berita itu tayang di portal berita lokal. Judulnya mencolok, pabrik sepatu di Sidoarjo diduga langgar hak buruh, lembur tanpa bayaran dan perlakuan tidak manusiawi. Berita itu mengguncang, banyak pekerja lain yang membaca dan merasa diwakili. Ada yang memberi komentar, ada juga yang mengirim pesan pribadi kepada Rina untuk mengungkapkan solidaritas mereka. Namun, dampak dari berita itu tak hanya terasa di luar pabrik. Begitu kabar itu sampai ke manajemen, perusahaan langsung bereaksi. Rina mendapat telepon dari HRD yang menanyakan keberadaannya dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. "Rina, kami perlu bicara denganmu," kata Pak Bambang. Suara-suaranya terdengar lebih tertekan daripada biasanya. Begitu Rina kembali ke pabrik,
suasana sangat berbeda. Rina merasa ada yang mengawasinya lebih ketat. Setiap langkahnya diawasi oleh supervisor. Para pekerja lain terlihat cemas, beberapa di antaranya menghindari tatapannya. Rina bisa merasakan ketegangan yang meningkat. Sepertinya, perusahaan sudah mulai menyusun strategi untuk meredam dampak dari berita itu. Tak lama setelah berita itu tayang, pihak manajemen mengadakan rapat besar di pabrik. Rina dan rekan-rekannya dipanggil satu persatu untuk dimintai penjelasan. Mereka diberi ultimatum, menghentikan penyebaran berita, atau mereka akan menghadapi konsekuensi yang lebih keras. Setiap buruh yang hadir dalam rapat tersebut terlihat cemas. Ada ancaman pemutusan kontrak, ada ancaman mutasi ke bagian yang lebih berat, dan ada juga tekanan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak terlibat dalam penyebaran informasi tersebut. Rina merasa tekanan itu begitu kuat, tetapi ia tetap teguh. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, semua yang ia perjuangkan akan sia-sia. Sejak saat itu, atmosfer di pabrik semakin panas. Para buruh yang dulunya berani berbicara mulai kembali diam. Beberapa bahkan menarik diri, tidak ingin terlibat lebih jauh. Namun, Rina tahu, meskipun perusahaan mencoba menekan mereka, ia sudah membuka jalan. Kali ini, bukan hanya dia yang tahu tentang ketidakadilan yang terjadi di pabrik, tetapi seluruh kota. Beberapa hari setelah berita media yang menghebohkan, suasana di pabrik semakin tegang. Manajemen berusaha keras meredam dampak dari pemberitaan tersebut dengan memberikan ancaman dan tekanan yang lebih besar kepada buruh. Tetapi di tengah semua ketakutan itu, Rina merasa bahwa ia tidak sendirian. Ada perubahan kecil yang mulai muncul di antara rekan-rekannya. Rina tidak bisa menghindari rasa bangga yang tumbuh di dalam dirinya ketika ia melihat beberapa buruh mulai berani mengambil langkah yang sama. Menolak lembur. Tidak banyak, memang, tetapi itu cukup menggambarkan bahwa ada titik balik yang terjadi. Kali ini, mereka tidak hanya takut lagi. Pada suatu sore, Rina berbicara dengan Leni, teman lamanya yang juga bekerja di bagian produksi. Leni mengungkapkan apa yang sudah lama terpendam. Rina, aku nggak sanggup lagi. Setiap hari lembur, badan rasanya hancur. Belum lagi kalau lembur nggak dibayar. Aku dan beberapa temanku sepakat, kali ini kita nggak mau ikut lembur. Semua barengan. Rina merasa lega mendengar itu. Mereka mulai merencanakan untuk melakukan penolakan lembur bersama-sama. Sebuah aksi kecil yang mereka harap bisa memberikan dampak. Puluhan buruh yang sebelumnya merasa takut mulai ikut bergabung. Aksi ini terorganisir tanpa pemimpin yang jelas, hanya gerakan dari hati yang sama, menuntut keadilan. Hari yang dinanti pun tiba. Ketika manajemen mengumumkan bahwa lembur wajib dilakukan, Rina dan teman-temannya tetap bertahan di pos kerja mereka, menolak untuk ikut. Mereka bekerja seperti biasa, dengan jam yang telah ditentukan, dan menunggu reaksi dari pihak perusahaan. Awalnya, tidak ada yang terjadi, tetapi beberapa jam kemudian, supervisor mulai mendekati satu persatu buruh yang menolak. Mereka diberi peringatan keras. Kamu mau dipecat? Kalau tidak mau lembur, lebih baik keluar saja, kata salah satu supervisor dengan suara tajam. Namun, ada yang berbeda kali ini. Sebagian buruh tetap berdiri teguh. Mereka saling memberi semangat, meskipun mereka tahu ancaman pemecatan atau mutasi pasti akan datang. Tidak sedikit juga yang merasa takut, dan akhirnya memilih untuk mundur dari aksi tersebut. Memilih untuk melanjutkan lembur demi menjaga pekerjaan mereka. Tetapi, ada juga yang menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Tetap bertahan meskipun mereka dipaksa menghadapi risiko besar. Satu persatu, beberapa buruh dipanggil ke ruang HRD dan diminta menandatangani surat peringatan. Beberapa lainnya langsung dimutasi ke bagian yang lebih berat, tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Namun, bagi Rina ini bukanlah akhir. Meskipun banyak yang mundur, mereka yang tetap bertahan menunjukkan bahwa ada kekuatan dalam persatuan. Setelah aksi tersebut, perusahaan tampak semakin gelisah. Meski hanya sedikit buruh yang berani melawan, aksi ini memberikan sinyal jelas. Mereka tidak akan lagi diam. Manajemen yang selama ini merasa di atas angin, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berkembang di dalam pabrik. Rina merasakan sedikit kemenangan dalam hatinya. Aksi ini kecil,
tapi solid. Meskipun sebagian buruh mundur, karena ancaman yang terus-menerus datang, mereka yang tetap berdiri menandakan bahwa harapan untuk perubahan tidak akan padam begitu saja. Tidak ada lagi ruang bagi ketakutan yang begitu lama menguasai mereka. 2 hari setelah pemecatannya, Rina duduk di sebuah warung kopi yang sederhana, jauh dari pabrik yang dulu menjadi tempatnya mencari nafkah. Wajahnya tidak lagi seteguh sebelumnya, namun ada ketenangan yang terbersit di matanya. Meski ia sudah keluar dari pabrik, cerita dan perjuangannya belum berakhir. Disinilah kami berbicara untuk terakhir kalinya. Aku nggak tahu lagi mau mulai dari mana, katanya dengan suara yang terdengar lebih lelah dari sebelumnya. Mereka berhasil memecat aku, tapi aku nggak pernah bisa diam. Aku nggak pernah mau jadi bagian dari sistem yang ngeremukin buruh kayak gitu. Tepat 2 hari lalu, Rina dipanggil ke HRD. Pagi itu, ia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka bilang aku harus keluar. Aku dituduh menyebar keresahan. Katanya kalau aku tetap ada di situ, suasana kerja bakal kacau, ujarnya. Mereka tawarin aku pengunduran diri terhormat, tapi aku tahu itu cuma cara untuk menyingkirkan aku secara halus. Rina menolak tawaran itu. Aku pilih dipecat daripada terus jadi bagian dari perusahaan itu, katanya tegas. Mereka tahu, begitu aku keluar, aku bakal berjuang terus. Mereka harap aku takut, tapi aku udah nggak takut lagi. Saat ia berjalan, keluar dari pabrik itu, tidak ada yang menyambut atau mengucapkan selamat jalan. Tidak ada kata perpisahan yang hangat. Semua terlihat biasa saja, seperti ia tidak pernah ada di sana. Pabrik itu terus berjalan, seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Tapi aku tahu, meskipun aku keluar, mereka nggak akan bisa tutup mulut. Aku terus aja berjuang. Aku akan cerita tentang semua ini, tentang betapa buruknya mereka memperlakukan buruh. Lanjutnya, dengan semangat yang tetap membara. Selama mereka masih menindas, aku nggak akan berhenti. Rina sudah menghubungi beberapa organisasi buruh dan mulai berkampanye untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang selama ini diabaikan. Meskipun ia tahu tantangan di depannya tidak ringan, ia tidak merasa sendiri. Beberapa buruh yang dulu takut dan menghindari konflik kini mulai berani bersuara, meski dalam skala kecil. Saya tahu tidak ada yang benar-benar aman, kata Rina, mengingatkan saya. Perusahaan punya semua kekuatan untuk menekan kita, tapi kita juga punya kekuatan untuk melawan. Mungkin aku cuma satu orang yang dipecat, tapi aku bukan satu-satunya yang terpengaruh. Aku tahu, ini bukan akhir. Akhirnya, percakapan kami berakhir. Rina tersenyum, meskipun senyumnya penuh dengan beban. Ia tahu, perjuangannya akan panjang. Tidak ada yang benar-benar aman di dunia ini, terutama bagi mereka yang berjuang untuk hak-haknya. Tapi ia sudah memilih jalannya, dan meskipun harus melewati banyak rintangan, ia tidak akan pernah mundur. Pabrik itu, yang dulu menjadi tempatnya bekerja, tidak akan pernah sama lagi bagi Rina. Dan meskipun ia sudah keluar, perjuangannya baru saja dimulai.